nama saya Regina Anggraini. Saya salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Sendiri telah berakreditasi B sejak tahun 2019. Visi mereka yaitu menjadi program studi manajemen sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bermarwah, bermartabat, dan menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai iptek dengan landasan INTAK tahun 2030. Prospek kerja bagi lulusan program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau sendiri, yang pertama itu sebagai leader, yang kedua analisis atau konsultan, yang ketiga itu perencanaan bisnis, dan yang keempat itu sebagai wirausaha muda. Hal terbaik di manajemen yaitu yang pertama, kelas dilaksanakan dengan perpaduan tatap muka dan melalui media online dengan materi pembelajaran internasional dan juga lokal. Yang kedua itu kampus merdeka, adalah program terbaru dikti yang segera bisa kita nikmati kelebihannya bersama di Prodi Manajemen. Yang ketiga itu program kreativitas mahasiswa yang disebut juga dengan PKM, yaitu mempersiapkan seluruh mahasiswa untuk memiliki kompetensi bisnis sendiri. Alasan saya mengambil program studi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau itu karena pada dasarnya saya terlahir di keluarga yang memang bisa dikatakan sebagai bisnis, maka dari itu saya akan melanjutkan usaha dari keluarga saya ini. Teknologi dan informasi yang telah saya pelajari, yang pertama itu teknologi informasi. Mungkin teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi dengan teknologi informasi, yaitu konsep yang melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data. Teknologi informasi ini juga melibatkan penggunaan internet, jaringan komputer, dan juga teknologi lainnya untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan juga bertransaksi. Mungkin teman-teman sekalian sering bertanya-tanya, mengapa sih teknologi informasi dan sistem informasi ini perlu dalam kehidupan kita sehari-hari? Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi sudah semakin canggih. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari teknologi informasi ini. Salah satunya itu memudahkan kita dalam berkomunikasi. Kini dalam segala bidang di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia sudah menggunakan teknologi sebagai sistem informasinya. Dalam konteks bisnis, teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaannya, serta untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pada pelanggannya. Dalam konteks pendidikan, teknologi digunakan untuk meningkatkan akses ke informasi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengakses dan menggunakan informasi. Bahkan, di industri kesehatan juga menggunakan teknologi informasi dan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan yang diberikan kepada para pasiennya. Perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer. Mungkin teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi ya dengan istilah perangkat keras atau yang disebut juga dengan hardware, yaitu perangkat keras yang di dalamnya itu terdapat input dan output. Perangkat input itu adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer itu tersendiri. Contohnya itu seperti keyboard, mouse, mikrofon, scanner, bahkan PC sekalian juga termasuk ke dalam hardware ya. Yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang ke dalam komputer. Software juga disebut dengan bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Contohnya itu seperti perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi, dan bahasa pemrograman. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang itu terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tersebut tentu menghasilkan suatu keputusan final. Yang pertama yaitu terstruktur, merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contoh kasusnya itu seperti manajer produksi PT Sunset Konveksi yang melaksanakan kegiatan setiap awal bulannya, yaitu dengan membeli bahan baku untuk persediaan perusahaannya. Yang kedua yaitu adalah terstruktur, merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Contoh kasusnya seperti Pak Lewis yang adalah seorang manajer keuangan di PT Cakrawala yang bekerja sebagai manajer pada divisi keuangan yang mengharuskan beliau untuk cermat dalam menginvestasikan serta mengelola keuangan perusahaannya. Saat itu perusahaan harus menggantikan mesin di pabrik yang harus memperkirakan secara cermat sebelum menganggarkan uang perusahaan untuk mesin yang dibeli guna kelancaran jalannya produksi perusahaan. Pak Lewis juga harus memutuskan untuk menganggarkan uang perusahaan secara cermat dan tidak selalu dapat terjadi. Biasanya keputusan ini tuh terjadi pada manajemen tingkat atas. Contohnya itu Pak Anton adalah seorang presiden direktur PT Jaya. Ia harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang diambil haruslah berdasarkan pada informasi pasar yang selalu
harus ditelusuri dan diapresiasi. Selanjutnya ada jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen. Yang pertama itu adalah manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Yang kedua itu manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga yaitu manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut dengan keputusan operasional. Sistem penunjang keputusan atau yang disebut dengan Decision Support System, disingkat dengan DDS, merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam segala masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan sangat cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Pengorganisasian data dan informasi. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data dapat berupa informasi yang berbentuk digital binder, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Ada pula data yang disebut data mentah, yang mana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling dasar. Selanjutnya yaitu ada informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses maka keluarannya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan data dan berubahnya menjadi suatu bentuk yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa dapat membentuk suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.